di bagian tambahan ini, kita mulai dengan kedaulatan Allah dan kemudian kita akan melihat bagaimana teologi tentang kedaulatan Allah itu telah disalah kaprahkan, ya. Seakan-akan Allah mengendaki segala sesuatu, Allah mempraktekkan, Allah menjalankan kedaulatan itu dengan cara apa? Membabi buta dengan lain. Karena kalau dia tidak bisa berdaulat, menjalankan kedaulatan dalam segala sesuatu yang terjadi, maka dia bukan lagi Allah. Tapi inilah, ya, kita mulai dengan definisi dulu. Apa itu kedaulatan Allah? Kedaulatan Allah itu dapat didefinisikan sebagai Allah memiliki otoritas tertinggi. Dia memiliki hak untuk bertindak. Segala tindakan, tidak ada yang membatasi tindakan Allah. Allah memiliki otoritas tertinggi. Dia memiliki kekuasaan. Dia kemampuan untuk menegakkan segala sesuatu yang dia inginkan terjadi. Dia memiliki kekuasaan. Otoritas, kekuasaan. Dan dia memiliki kendali. Dia memiliki kendali, yaitu kemampuan untuk mengarahkan atas segala sesuatu yang terdapat terjadi di alam semesta. Jadi kemahakuasaan Allah inilah yang menyebabkan ada satu teologi yang berbicara tentang kedaulatan Allah yang sangat mutlak, ya. Dengan kata lain seperti yang dikatakan oleh R.C. R.C. itu adalah Robert Charles Sproul, ya. Dia adalah seorang teolog Amerika Serikat saat ini, Reform Theologian. Dia yang mendirikan, kalau Anda pernah buka Ligonier Ministry, ya, di website, inilah reform, ya, tradisi reform saat di Amerika inilah didasarkan atas apa? R.C. Sproul. Nah, pada mulanya ini betul sekali, ini betul, ya. If God is not sovereign, then God is not God. Betul, masih betul, ya. Oke. Jika Allah tidak berdaulat, maka Allah bukanlah apa? Allah. Ya. Dia adalah Allah yang berdaulat. Saya setuju. Kita semua dapat setuju. Alkitab juga katakan Allah adalah Allah yang berdaulat. Kalau dia tidak memiliki kedaulatan, maka dia bukanlah Allah. Ya. Artinya berdaulat, memiliki kedaulatan, kewewenangan, artinya dialah Allah. Ya, seperti raja yang berdaulat, dia memerintah, dia memiliki satu kekuasaan, ruang lingkup kekuasaan. Nah, masalahnya, kemudian yang terjadi adalah bagaimana Allah mempraktekkan kedaulatannya. Itu dia. Ya. Kenapa? Karena ini dia. Pandangan berikutnya, setelah pandangan yang benar ini, maka yang salahnya itu ini. Ini dari Ligonier Ministry. Anda bisa silakan lihat dari artikel mereka dari website mereka sendiri. Ya, dikatakan bahwa kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan itu tidak dibatasi oleh kebebasan apa? Kebebasan manusia. Jadi dengan kata lain, manusia tidak bisa bebas. Allah bisa. Tidak ada kebebasan manusia yang dapat membatasi kedaulatan Allah. Jadi apa ujung-ujungnya daripada reform teologi ini? Ujung-ujungnya kita pernah belajar waktu lalu. Saya tidak usah sebutkan lagi saat ini. Kita sudah cukup sering kita mempelajari di pelajaran Sekolah Sahabat ini. Kedaulatan Allah itu tidak dibatasi oleh kebebasan manusia, menyebabkan Allah menentukan ada yang kita sebut dengan istilahnya double predestination. Ya, bahwa tujuan akhir umat manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah yang menentukan si rantung, pendeta rantung, ini masuk neraka, yang si A masuk surga. Itu predestination, ya. Bahwa tujuan akhir kehidupan kita sudah ditentukan karena Allah berdaulat, ya. Allah yang berdaulat, dia yang menentukan. Nah, masalahnya di atas daripada predestination, ya. Sudah ditentukan terlebih dahulu tujuan akhir kita. Maka yang muncul berikutnya adalah, yang bahaya berikutnya adalah double predestination. Artinya double predestination ini adalah, kalau saya sudah ditentukan untuk masuk neraka, apapun yang saya buat, itu tidak akan bisa membuat saya masuk surga. Ya. Apapun kebaikan Tuhan, apa kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang saya ingin praktekkan dengan berbuat baik pada orang lain, itu tidak ada efektifnya. Saya pasti akan diatur oleh Tuhan. Saya akan diatur oleh Tuhan untuk masuk neraka. Apapun yang terjadi, saya diatur oleh Tuhan sendiri untuk masuk neraka. Dan orang yang sudah dipredestinasikan, sudah ditentukan untuk masuk dalam surga, biarpun dia mau berbuat jahat, dia tidak bisa lagi berbuat jahat. Dia pasti akan diatur untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ini bahaya sekali, ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan ajaran Alkitab yang kita sudah baca tadi, bahwa manusia memiliki kebebasan memilih. Ya. Tapi menurut ajaran mereka ini, atau reform tradition, bahwa kedaulatan Tuhan itu tidak dibatasi oleh kebebasan manusia. Jadi manusia punya kebebasan, itu boleh dibilang
hampir hilang atau bahkan boleh katakan tidak ada. Nah, ini apa diyakini oleh Ligonier atau Ligonier Ministry atau Robert Charles Sproul, ini adalah merupakan tradisi yang ditulis di dalam Westminster Catechism, katekismus daripada Reform Theologian, ya. Misalnya, ini silakan Anda selidiki Westminster Shorter Catechism, itu katekism pertanyaan nomor 7, ya. Yang berhubungan apa saja ketetapan Allah, apa saja yang dalam kedaulatannya, dalam kedaulatan Allah, apa saja yang dia tetapkan. Jawabannya, what are the decrees of God? Pertanyaan, answer, the decrees of God are His eternal purposes. Ya. Jadi ketetapan Allah adalah tujuan kekalnya sesuai dengan rencana kehendaknya yang demi kemuliaannya sendiri, Ia telah menetapkan. He had foreordained. Dia telah menetapkan sebelumnya apa saja yang akan terjadi. Ya, jadi apa saja yang akan terjadi. Ya, kematian atau apa saja. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang katakan, waduh, berdasarkan tradisi Reform Church ini, ya, maka ya kita sayang dengan oma kita sayang dengan suami kita sayang dengan istri kita, tapi Tuhan lebih sayang. Makanya Tuhan matikan, artinya mengistirahatkan atau ya menarik nafas daripada orang yang kita kasihi. Hati-hati dengan teologi seperti ini. Kenapa? Mari kita lihat. Tentu saja Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Alkitab sangat jelas, saudara. Kedaulatan Allah itu sangat jelas dinyatakan dalam Alkitab. Yesaya 46 ayat 9-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendak Tuhan yang keputusan akan sampai, kehendaknya itu akan apa? Akan kulaksanakan. Dia melaksanakan kehendaknya. Ya. Daniel 4 ayat 38, pada saat Raja Nebukadnezar, ya, setelah dia disembuhkan dari penyakitnya, ya, dengan kata lain, ya, kalau Anda baca dari Daniel pasal 4, dia menenggadah ke langit, lalu ini yang dinyatakan oleh Raja Nebukadnezar yang ingin memuji Tuhan. Apa yang dia katakan, ya? Tentang kedaulatan Tuhan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Allah berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi, segala sesuatu itu Allah dapat apa? Allah dapat tentukan. Seperti Allah menyebabkan dia juga dapat apa? Dalam kedaulatan Allah, dalam kemahatauan Allah, Allah menyebabkan Raja Nebukadnezar yang sombong ini menerima apa? Kena batunya, menerima hukuman dari surga, ya. Dan ini yang terjadi, itu dinyatakan oleh Nebukadnezar. Dan dalam Roma 8 ayat 28, ayat kita, pertanyaan yang kita sering baca, ya, di pelajaran-pelajaran kita selama ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, itulah sebabnya seperti pelajaran sekolah sahabat kita ilustrasi di awal, seorang anak, ya, dikatakan seorang pendeta muda yang ceritakan, wah, saya Allah menyebabkan anjing saya mati supaya saya dapat apa? Dikuatkan kalau nanti pada saat oma saya itu atau nenek saya itu apa? Mati. Jadi inilah seringkali pemahaman yang salah terjadi karena ayat-ayat yang salah dimengertikan, diambil keluar dari konteksnya, diambil dari seluruh ajaran Alkitab lainnya, ya. Jadi misalnya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tapi betul, dalam segala sesuatu itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya kita sudah pernah pelajari waktu lalu, berapa kali kita sebutkan bagaimana Yusuf dan saudara-saudaranya, ya, setelah Yakub mati, lalu saudara yang udah mulai ketakutan, waduh, mungkin setelah Yakub ayah kami mati, inilah saatnya Yusuf akan balas dendam kepada kita, ya. Lalu Yusuf katakan apa? Oh, jangan khawatir. Dalam kitab Kejadian, kamu merencanakan yang apa? Yang jahat kepada aku, dan itu terjadi rencanamu itu. Tetapi Allah telah melakukan rancangan yang terbaik, rencananya yang Dia patah. Dari kejahatan yang kalian buat, Allah telah membuat yang baik. Jadi dari setiap kejahatan yang manusia pilih untuk lakukan, Allah tetap dapat menjadikan kejahatan tersebut, kesalahan tersebut menjadi sesuatu hal yang mendatangkan kebaikan. Seperti ayat ini. Tapi inilah, ya,
Banyak yang berpikir bahwa ayat-ayat ini, Allah akan apa? Dalam segala suatu Allah yang apa? Lakukan. Nah, poinnya, kalau kita berpikir Allah dalam kedaulatannya, menentukan orang untuk masuk neraka, menentukan orang untuk masuk surga. Yang mau masuk neraka, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bisa untuk masuk neraka. Tidak bisa, tidak. Pasti masuk neraka. Nah, apakah ini sesuai ayat ini ya? Mendatangkan kebaikan. Tapi bagi mereka kata, ini kebaikan itu hanya untuk mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi kebenturan lagi dengan pelajaran yang kita sudah pelajari apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Bahwa tidak ada kerinduan Allah agar ada yang binasa. Allah tidak menginginkan kebinasan bahkan satu orang sekalipun. Dia menginginkan agar semua orang dapat diselamatkan. Tapi ada pilihan-pilihan manusia yang terjadi. Tapi inilah ya, Reform Theology tidak pernah mau menerima bahwa ada kebebasan memilih yang dimiliki oleh manusia. Nah, kan kita akan terus lihat di poin ini. Tapi poinnya di sini adalah ada perbedaan antara Allah yang berdaulat, Allah yang memiliki otoritas, kekuasaan, dan kemampuan untuk melaksanakan rancangannya. Tapi apakah itu berarti ya Allah yang berdaulat, yang berkuasa akan selalu memilih untuk mengontrol, untuk selalu menguasai pilihan dan perjalanan hidup setiap ciptaannya? Apa itu yang terjadi? Ya, ternyata tidak. Bangsa Israel, ayat-ayat tadi kita sudah baca ya. Bangsa Israel, Tuhan ingin mereka jalannya di sini, tapi mereka memilih jalan yang ini. Ayat Alkitab juga katakan ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Jadi ada pilihan demi pilihan kita, yang ujung-ujungnya kita sendiri yang akan menuju ke dalam maut. Allah tidak mengontrol kita seperti puppet itu ya, diatur, di mana mau berjalan, di mana mau tangannya dibergerakkan dan lain. Allah bukan demikian. Ya. Jadi beda antara kedaulatan Allah, kemampuan Allah, kuasa Allah dengan apa? Apa yang dapat dia lakukan, ya. Apa yang dapat dia lakukan? Ada sedikit perbedaan. Contohnya. Saya melihat ada seekor semut di dalam gelas. Ya. Saya memiliki kedaulatan untuk menguasai kehidupan semut ini. Ya. Saya bisa, kalau dia mencoba untuk keluar dari dalam gelas, dan saya tidak mau dia keluar dari dalam gelas, saya akan apa? Saya akan paksa dia untuk apa? Tetap berada dalam gelas. Dan kalau saya mau semut ini mati, saya juga bisa. Saya bisa pencet semut yang ada di dalam gelas ini. Jadi saya memiliki kedaulatan. Ya. Saya memiliki kedaulatan terhadap semut ini. Saya berkuasa untuk hidup matinya semut ini. Saya bermanusia, saya berkuasa untuk semut ini. Nah, kalau semut itu merangkak keluar, saya tidak mau dia keluar karena saya pikir dia akan lebih bagus hidupnya di dalam gelas ini. Misalnya, itu misalnya aja. Saya berpikir semut ini lebih bagus hidupnya dalam gelas. Kalau dia merangkak keluar, ya, apakah itu pada saat dia kemudian berhasil keluar dari gelas itu menunjukkan, aduh, si Stephen Rantung sudah tidak berdaulat lagi, nggak punya kuasa terhadap semut tersebut. Ya. Apakah itu menyandarkan bahwa saya tidak lagi berdaulat, saya tidak lagi berkuasa? Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak. Itu tidak menyatakan kalau semut itu melarikan diri keluar dari dalam gelas itu berarti bahwa Stephen Rantung sudah tidak lagi memiliki kedaulatan. Dia sudah bukan lagi Stephen Rantung. Ini dikatakan oleh manusia tadi kan. Allah itu berdaulat dan dia kalau dia tidak mempraktekkan mempraktekkan kedaulatannya, maka dia bukan lagi menjadi Allah. Itu pandangan-pandangan yang salah tadi kan. Tapi Allah bisa saja dia biarkan semut itu. Bagaimana, kenapa Allah biarkan? Kita mungkin tidak tahu. Saya juga mungkin Anda tidak bisa tahu kenapa Stephen Rantung biarkan semut itu keluar dari dalam gelas. Ya, dalam gelas. Jadi jika saya membiarkan semut keluar dan pergi dari gelas, itu bukan berarti saya tidak lagi memiliki kuasa atau kedaulatan yang dapat saya praktekkan kepada semut tersebut. Ya. Saya mungkin memiliki satu pemahaman bahwa saya berdaulat terhadap semut itu. Tapi biarlah dia keluar. Saya membiarkan dia. Kenapa? Kalau dia menghadapi bahaya di luar, ya mungkin itu urusan saya istilahnya ya. Boleh dikatakan demikian. Jadi inilah ya. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa Allah yang berdaulat harus buat apa yang dia mau buat. Ya, ada yang saatnya di mana Allah menahan dirinya. Ya, boleh dikatakan menahan dirinya. Lukas 13 ayat 34. Berkali-kali aku mengumpulkan anak-anakmu. Ayat pembukaan sebelum ini.
Nabi-nabi telah kukirim, tapi kalian membunuh nabi-nabi tersebut. Ya, Lukas 13 ayat 34 di titik-titik tadi itu ya kita sudah baca ya. Sebelum yang saya tulis ini. Nabi-nabi dikirim, kamu bunuh. Berkali-kali kemudian, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anakmu di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Dan Allah apa yang Allah lakukan terhadap orang Yahudi? Allah biarkan kan. Karena pilihan mereka. Umat Yahudi bukan lagi umat pilihan Tuhan saat ini. Bukan lagi umat pilihan Tuhan. Ya, itu telah 1 Petrus katakan telah diberikan kepada semuanya. Mazmur 81, 12, 13 ya. Kita sudah baca. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Jadi Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dia dapat menahan dirinya. Ya, dia dapat menahan dirinya. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita. Tapi bukan berarti pada saat dia membiarkan mereka, itu dia tidak lagi memiliki kedaulatan. Itu adalah satu ajaran yang salah. Tapi mari kita kembali kepada kedaulatan Allah. Allah memang memiliki kedaulatan. Apa artinya ini bagi kita? Bahwa kedaulatan Allah itu adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Rencana Tuhan, dia memiliki satu rencana yang baik. Ya, tidak ada seorang pun yang akan binasa, melainkan semua memperoleh kehidupan kekal. Ya, supaya semua dapat peroleh kehidupan kekal, itu rencananya. Jadi rencana Allah itu dapat diandalkan dan dipercaya. Baca juga Amsal 3, 5, dan 6. Tuhan dapat dipercaya sepenuhnya karena dia berdaulat dalam segala keadaan. Lalu berikutnya, poin berikutnya, sangat aman bagi kita untuk menyerahkan kehendak, menyerahkan rencana dan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi hidup kita adalah suatu kebaikan kita yang sejati. Jadi seperti Yesus Kristus, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendak Allah yang apa. Jadi, kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, artinya itu biarlah segala sesuatunya kita serahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita, apa yang kita mau lakukan dalam kehidupan ini? Pasangan hidupkah? Jika Anda sedang mencari pasangan hidup, kemana kita akan bekerja nantinya? Serahkan itu kepada Tuhan. Termasuk dalam kehidupan jemaat, siapa yang akan jadi ketua jemaat, siapa? Biarlah kita serahkan itu dalam apa ya? Kehendak Tuhan, bukan kehendak pendeta atau apa. Saya tidak mau terlibat dalam hal tersebut. Ya, walaupun kita dapat mengarahkan atau apa, tapi kita serahkan semuanya itu adalah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa pemilihan pendeta, pemilihan ketua-ketua jemaat, pemilihan anggota-anggota komite jemaat dan lain sebagainya itu adalah satu urusan rohani, ya. Bukan untuk urusan politik kita mau atur-atur siapa yang mau jadi ketua uni, siapa yang mau jadi ketua daerah dan lain sebagainya. Tidak ada itu dalam Alkitab, saudara. Segala sesuatu itu adalah urusan rohani. Adakah kita berdoa? Adakah kita berpuasa dan menyerahkan itu segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan. Bukannya kehendak kita, kehendak suku kita, kehendak grup-grup kita dan lain sebagainya. Itu adalah satu proses rohani yang harus terjadi. Berikutnya, kedaulatan Tuhan memastikan bahwa penderitaan yang kita alami bukanlah kebetulan. Ya. Tetapi Tuhan memiliki tujuan ilahi bagi kita. Roma 8 ayat 28. Itu memberikan damai dalam hati kita bahwa, ya itu mungkin bukan rencana Tuhan. Saat ini saya berada dalam masalah hidup. Seperti Yusuf, saya bisa berada dalam penjara di Mesir. Saya bisa saya berada dalam rumah Potifar setelah dijual oleh saudara saya sebagai budak. Ya. Tetapi Tuhan, dalam keadaan saya saat ini, tapi Tuhan akan merencanakan yang terbaik untuk saya. Jadi dalam penderitaan saat ini yang sementara, kita dapat memiliki satu keyakinan, Allah kita itu Allah yang berdaulat. Ya. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Hal ini akan memberikan damai sejahtera dalam hati, bahwa Tuhan yang penuh kasih sedang bekerja di balik layar demi kebaikan kita yang tertinggi. Apa artinya kedaulatan Allah? Artinya kedaulatan Allah itu mengingatkan kita untuk merendahkan diri kita di hadapannya. Karena dia yang mengendalikan segala sesuatu. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Mazmur 46 ayat 10 ya. Berikutnya, tidak peduli betapa kacaunya hidup kita ini. Pada akhirnya, kemenangan tetap menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, adalah bijaksana untuk menyelaraskan kehendak bebas kita. Kita punya apa? Kehendak bebas, kehendak memilih kita dengan rencana ilahi Tuhan. Bacalah Mazmur 99 dan Pengkhotbah 12 dan Wahyu 21 ayat 1-4. Saya berdoa,
kiranya kita semua akan menyerahkan kehendak bebas kita kepada kedaulatan Allah kita yang mengetahui dari awal hingga akhir. Dan kita tetap percaya apapun yang terjadi, Allah hanya ingin yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.